apakah saya yang berhak mengasuransikan mobil ataukah Pak Sungkono yang berhak? Karena kalau terjadi klaim, asuransi akan menolak kalau tidak ada insurable interest di objek pertanggungan tersebut. Mungkin Haryanti bisa membantu memberikan pencerahan, kan pastinya sering di training ya. Haryanti. Ya, ada orangnya. Ya Pak. Bisa memberikan sedikit masukan mengenai kasus yang Pak Izar cerita tadi, insurable interest. Siapa yang memiliki insurable interest? Menurut saya Pak, siapa tadi Pak Sungkono? Ya, Pak Sungkono atau Pak Izar? Pak Sungkono Pak. Kenapa? Reasoningnya apa? Legal standingnya apa? Karena di datanya masih punya Pak Sungkono. Oh, data-datanya masih menunjukkan Pak Sungkono ya. Yakin? Iya Pak, yakin. Oke, makasih. Jadi berarti sama dengan siapa tadi? Anesha ya. Ya. Yang lain yang cowok coba. Cowok siapa nih? Ramadan Prabowo. Iya Pak. Kalau tadi yang Pak Izar tanyakan, menurut kamu siapa yang berhak mengasuransikan mobil tersebut? Berdasarkan prinsip insurable interest. Kalau itu masih ada di Pak Sungkono yang masih punya haknya, soalnya belum di di balik nama. Iya, balik nama. Balik nama sama Bapak gitu. Oke, berarti 3 orang menyatakan Pak Sungkono yang berhak ya. Ada lagi yang berpendapat sama atau ada yang dissenting opinion ya? Kalau hakim itu kan ada 3 orang ya dalam pengadilan, ada itu salah satu yang punya pendapat lain ya, dissenting opinion, pendapat berbeda. Nah itu kadang-kadang pendapatnya yang benar gitu kan. Yang 2 malah yang memenangkan kasus malah pendapatnya ternyata nggak benar gitu. Bisa aja terjadi kayak gitu ya. Itulah hukumnya. That is the fact. Fakta. Ada lagi? Laki-laki siapa lagi ya? Ada Pak, coba Pak. Rafli ya, silakan Rafli. Komunikasi Pak Izar ya, karena kan ya meskipun datanya masih nama Pak Sungkono, tapi kan dia kan udah bertanggung jawab kan. Kalau dia udah bayar, berarti haknya itu secara resmi dia punya Bapak mobilnya. Meskipun masih punya itunya masih sama Pak Sungkono, tapi kan dia udah bertanggung jawab Pak. Jadi anggapnya silakan kepada Bapak yang sudah membelinya. Kecuali kalau Bapak Izar tuh yang mobil, berarti itu kan bukan haknya Bapak, melainkan haknya Pak Sungkono. Pak gitu Pak. Oh, jadi menurut Rafli yang berhak untuk mengasuransikan yang punya insurable interest adalah saya, Pak Izar ya. Iya. Berarti ini si Rafli berani nih dia berbeda pendapat dengan 3 orang lainnya ya. Oh ya Pak. Ya Pak, setelah saya ini baca lagi di insurable interest, betul Pak. Bapak dengan KTP Bapak mungkin ya. Oh gitu ya. Berarti jadi saya berbalik ke Bapak, ke Pak Izar bisa ya. Oh iya. Oke. Makasih Haryanti. Jadi Haryanti juga berpendapat sama dengan Rafli nih. Terpancing juga dia. Oh iya kayaknya Rafli benar juga nih gitu ya. Berarti tadi saya kasih gambaran kan hakim itu 3 selalu ganjil atau 5. 4 berpendapat memenangkan tuntutan. Yang 1 bilang nggak bisa menang ini kasus. Tapi ternyata di kemudian hari setelah naik banding ke pengadilan tinggi, betul diuji lagi pendapat yang dissenting opinion inilah yang benar ya. Walaupun cuma 1 kalah sama 4 gitu. Ya, jangan kira
jumlah itu akan menentukan kemenangan atau kekalahan, tapi strategi, kejelian ya, ketelitian gitu ya. Oke, Pak Izar bahas ya. Jadi ketika mau mengasuransikan suatu objek pertanggungan, diuji, ditanya oleh penanggung, siapa pemilik benda ini, barang ini? Ya, saya Pak yang punya, saya baru beli nih, saya ngomong gitu ya, saya baru beli dari Pak Sungkono. Tapi kok namanya Pak Sungkono? Iya, saya belum balik nama, tapi saya punya kontrak jual belinya, saya punya kwitansi bahwa ini barang atau mobil sudah saya beli resmi pada katakanlah 2 hari yang lalu gitu ya. Cukup clear ya. Nah, si asuransi akan mempertimbangkan betul atau tidak informasi. Lalu dia akan meng-underwrite bisnis tadi. Oh iya, yang punya insurable interest adalah Pak Izar. Karena ketika terjadi transaksi atau kontrak jual beli, maka hak dan kewajiban atas objek mobil tadi, objek pertanggungan mobil tadi, saat itu juga, detik itu juga, begitu kita salaman akad ya nggak usah salaman juga nggak apa-apa ya, begitu ditransfer, begitu surat-surat yang diberikan ke kita, that is agreement terjadi ya, maka berpindahlah ya hak dan kewajiban dari pemilik mobil yang lama kepada pemilik mobil yang baru. Sekarang saya tanya kepada yang tadi bilang itu tanggung jawabnya apa? Masih insurable interest. Kalau mobil itu setelah dibeli 1 minggu kemudian tabrakan, ya, yang rugi siapa? Saya rugi Pak Izar. Pak Izar atau Pak Sungkono? Tentunya saya, karena kan saya udah beli. Gak mungkin saya minta uang kembali. Iya, atau ganti kerusakan gara-gara saya, karena kelalaian saya, kecerobohan saya menyebabkan mobil ini tabrakan dan rusak ya. Itu poinnya. Jadi kalau kalian lihat, kadang-kadang masyarakat suka terobsesi ketika ada tulisan jual mobil tahun sekian plus asuransi all risk gitu. Sebenarnya nggak bisa dijual itu ya, asuransinya, karena ketika dia jual mobilnya at that time otomatis langsung putus asuransinya, selesai, kecuali ada pemberitahuan ya kepada penanggung bahwa telah terjadi peralihan kepemilikan dari Sungkono kepada Izar. Kira-kira gitu ya gambarannya. Oke, nggak apa-apa ya, walaupun tadi 3:1, tapi akhirnya Haryanti memilih untuk 2:2 ya, jadi seri gitu ya. Ya nggak apa-apa, namanya kita belajar berpendapat, harus berani ya, berani, karena belum tentu pendapat orang itu benar ya. Ini membuktikan walaupun satu tapi berani ngomong si Rafli. Nah akhirnya ternyata dia yang benar gitu ya. Itu contoh-contoh aja ya, tapi itu nyata nanti ketika kalian menjalani kehidupan, jangan berasumsi yang yang banyak pendapatnya itu adalah yang paling benar ya, tapi yang banyak diam adalah yang paling salah gitu ya. Enggak, belum tentu juga, tapi ketika orang yang diam itu bicara, nah itu mungkin adalah suatu kebenaran nih. Ya, kita kembali lagi ke materi ya.